Melanjutkan kejadian sebelumnya, episode dibuka dengan pertarungan Ultraman Regulus melawan Ultraman Shadow yang dikirim Zarab Seijin. Karena sibuk melawan Shadow, Sora malah diincar alien Zarab. Namun beruntungnya, Ultraman Ribut datang tepat waktu untuk menyelamatkan Sora. Karena itu, Zarab menggunakan wujud fake Ultraman untuk melawannya. Sementara itu, Ultraman Powered melawan dari Great melawan Black King, sedangkan Regulus melawan Shadow. Dan menggunakan semua teknik Cosmo Genjuken-nya, Regulus pun mengalahkan Shadow dengan mudah. Diakhiri dengan teknik Senko Repudan, teknik baru yang dipelajari Regulus di timeline sekarang ya. Melihat itu, Rayblood yang masih menggunakan tubuh dari Rebatos menantang Regulus untuk bertarung. Namun dengan Cosmo Genjuken-nya, Naga Merah dan Harimau Putih, Regulus membuktikan kalau dia lebih kuat hingga serangan gabungan pun dilakukan mereka dan berhasil mengalahkan Rayblood. Cuman Rayblood yang rohnya keluar menegaskan bahwa dia adalah makhluk yang abadi. Jadi kemungkinan di sini dia tidak mati sepenuhnya. Setelah pertarungan di planet Majid selesai, Ribut dan Regulus akhirnya kembali ke markas Galaxy Rescue Force. Ribut juga menceritakan pertemuannya dengan Ultraman dari zaman kuno yaitu Trigger. Dan akhirnya dua Ultraman anggota dari Galaxy Rescue Force bersatu yaitu Ribut dan Regulus. Dan di akhir tampak kalau Rayblood yang masih hidup sepertinya sedang merencanakan sesuatu. Oh yes, jadi ini adalah episode terakhir dari Ultraman Regulus First Mission ya. Durasinya kalau digabungin memang nggak terlalu panjang, nggak sampai 20 menit kayak episode biasanya. Jadi beda sama Origin of Regulus yang total itu ada 6 episode. First Mission ini memang cuma 2 volume atau 2 episode. Ayo kita bahas beberapa hal menarik di episode ini. Pertama, tentu aja ada sedikit nostalgia ya pas Regulus ngelawan Shadow, yang mana kita tahu kalau Shadow ini adalah musuh dari Ultraman Zeus di movie keduanya. Beberapa tekniknya di sini ditunjukkan lagi, termasuk pukulan mautnya Shadow ya, yang dulu itu ngebikin matanya Zeus sampai merah loh. Cuman Shadow di sini sebenarnya nggak terlalu kuat kalau dibandingin sama Regulus yang punya Cosmo Genjuken. Cuman pas awal aja sih Regulus diliatin kayak kewalahan. Dan akhirnya yang kita tunggu kembali juga ya, yaitu Ultraman Ribut. Dia muncul-muncul udah pakai teknik yang entah ini apa aku yang nggak tahu apa gimana ya. Tekniknya itu namanya Ribut G-Kick. Udah mirip kayak Rider Key aja. Dan ya, kembalinya Ribut di sini timelinenya udah pasti setelah kemunculannya di Ultraman Trigger. Di awal kan Sora datang ke planet Maiji buat nyariin si Ribut kan. Mungkin dia kebetulan lewat di situ terus mampir. Pas balik ke markas Galaxy Rescue Force, Ribut juga menceritakan pertemuannya dengan Trigger pada Queen Izana. Dan Izana juga bilang kalau dia mau ketemu sama Trigger ya. Ini bisa jadi tanda sih ya kalau di UGF selanjutnya Ultraman Trigger bakalan comeback karena Ribut juga udah nyinggung. Yang artinya Trigger bisa jadi sekutu mereka buat ngelawan pasukannya Absolutian gitu. Ribut kali ini dapat jatah buat ngelawan Zarab Seijin yang pakai bentuk dari fake Ultraman. Cuma di sini Sora yang biasanya cuma di markas itu ikut ngebantu ya. Ada callback kocak juga di mana fake Ultraman itu gak bisa pakai Kosen ya. Dan pastinya bisa dikalahkan Ribut dengan mudah. Sementara itu ada satu detail pas Ultraman USA mengalahkan Gandar dan Geron. Nah di sini Bats kelihatan kayak sedih setelah mengalahkan kedua kaiju itu. Nah kenapa Bats sedih? Kemungkinan ini ada kaitannya di episode pertama. Karena di sini kan mereka kaiju yang dibangkitin tanpa perasaan ya. Jadi mereka itu murni tercipta dari kebencian. Kenapa kasihan pada Geron? Ya karena cerita aslinya Geron ini kehilangan rumahnya, dihancurin nama Ultra Kebitai dan pada akhirnya dikalahkan Seven di seriesnya. Nah, pas di serangan gabungan buat ngalahin si Rebatos, di sini akhirnya diliatin gimana Kosen dari Regulus ya. Yang mana kalau dilihat sebelum ditembakkan, energi dari tubuh Regulus ini berkumpul dulu. Ya mungkin itu dari Cosmo Genjuken-nya. Cuman pastinya serangan itu cuman ngancurin tubuh dari Rebatos, tidak dengan jiwa dari Rayblood yang di akhir tampak kalau dia bakalan kembali lagi ya. Cuman mungkin di UGF selanjutnya Rayblood ini gak bakalan nurut sama Absolutian lagi. Jelas ini ada kemungkinan kalau Belial Early Style bakalan kembali ke form Preonix-nya yang di UGF 3C dia udah ngambil Giga Battleizer ya. Wah ini kayaknya bakalan seru banget sih di UGF selanjutnya. Oke guys, jadi mungkin itu aja pembahasan Ultraman Regulus First Mission episode 2. Ada pendapat atau koreksi terus aja di bawah. Subscribe kalau belum dan sampai jumpa di video selanjutnya.